Tuhan di surga, kami sungguh bersyukur bila Tuhan masih memberikan kami kekuatan, kesehatan hingga hari ini, untuk kami kembali boleh datang ke rumah Tuhan, untuk menjumpai Tuhan, untuk memuji nama Tuhan. Dan sebentar lagi kami hendak mendengar suara Tuhan. Biarlah firman yang kami baca dan renungkan hari ini ya Tuhan, boleh menolong kami semua, menggugah hati dan mata batin rohani kami, supaya kami bisa hidup sesuai kehendak-Mu. Kami serahkan pemberitaan firman pada hari ini ya Tuhan. Berkati hamba-Mu di tengah-tengah segala keterbatasan yang ia miliki untuk menyampaikan kebenaran firman pada hari ini. Berkati kami semua ya Tuhan yang mendengarkan firman. Biarlah firman berbicara, menegur kami, bahkan mengubah sikap hati kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi dalam ibadah kita pada kesempatan hari ini. Bapak Ibu, izinkan saya untuk melepas masker saya supaya saya bisa, Bapak Ibu saudara bisa lihat mimik wajah saya yang begini begitu ya. Oke, Bapak Ibu, mari sama-sama kita membuka Alkitab kita di dalam surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Kita tahu bahwa sebulan ini kita belajar banyak terhadap surat ini, Bapak Ibu. Tema kita pada hari ini, bertekunlah di dalam doa. Karena hari ini bertepatan dengan hari reformasi gereja, maka saya pampang begitu besar gitu ya. Itu foto reformator gereja kan gitu ya, yaitu Martin Luther. Bapak Ibu, mari sama-sama kita membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Kolose pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Izinkan saya membacakan untuk Bapak Ibu saudara sekalian. Demikianlah sabda Tuhan. Kolose pasalnya yang keempat ayat 1 sampai dengan ke-6. Demikianlah sabda Tuhan. Ayat 1. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hamba-Mu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Bertekunlah dalam doa. Dan dalam pada itu, berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Ayat ketiga. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus, yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang tidak hanya membaca, mendengarkan, lebih-lebih kita yang melakukan perintah Tuhan, sabda Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, tahukah Anda bahwa reformasi gereja saat itu dimulai dari doa? Sebelum Martin Luther itu memakukan 95 dalilnya di gereja Wittenberg, saudara, saya percaya dia bergumul sekali terhadap apa yang dia tuliskan. Sehingga saya percaya dia benar-benar berdoa, menyerahkan apa yang dia akan kerjakan pada waktu itu kepada Tuhan. Tapi saudara-saudara, sayangnya banyak orang saat ini tidak lagi menyadari akan pentingnya berdoa.
Padahal doa itu merupakan suatu hal yang sangat penting yang harus menjadi bagian di dalam kehidupan iman kita, saudara. Alkitab sendiri mencatat di dalam perjanjian lama, perjanjian baru, hingga reformasi gereja sampai saat ini pun, doa itu menjadi sangat penting. Dan Alkitab mencatatnya berulang kali. Paulus di dalam catatan di Tesalonika mengatakan, tetaplah berdoa. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, setelah kejatuhan manusia di dalam dosa, Kejadian pasal yang ketiga, maka sarana komunikasi satu-satunya antara manusia dengan Allah, yaitu melalui doa. Doa sangat berperan penting untuk menyampaikan segala kehendak manusia kepada Tuhan. Tadi lo sudah singgung, doa itu nafas orang beriman, nafas orang percaya, saudara. Tetapi hari ini kita bisa melihat, doa adalah komunikasi satu-satunya, saudara, antara manusia dengan penciptanya. Doa merupakan persatuan dari kehendak yang diciptakan dengan kehendak yang menciptakan. Doa merupakan persatuan dari kehendak kita, kemauan kita sebagai orang berdosa yang disesuaikan dengan kehendak Allah, Sang Penebus dosa. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pernah tidak di dalam perjumpaan kita, hari lepas hari kita bekerja, kita berumah tangga gitu, berelasi dengan kerabat-kerabat, pernah tidak kita itu dijumpai seseorang yang kalau datang kepada kita itu pasti ada maunya. Kalau WA itu mesti ada maksudnya. Kalau telepon itu pasti ada sesuatu, entah itu keluhan, permintaan, pinjam uang, dan lain sebagainya. Pernah tidak Bapak Ibu? Kalau mungkin itu kejadian 1-2 kali, kita mungkin tidak berpikir buruk, bukan? Tetapi bagaimana kalau kejadian itu berulang kali? Dari tahun lalu, tahun sekarang mungkin yang akan datang begitu. Kira-kira Bapak Ibu, perasaan Anda gimana? Izinkan 1 orang, 2 orang jawab boleh? Gimana perasaanmu? Ketika kamu didatangi orang, minta tolong terus. Gak pernah ngasih apa, minta terus gitu. Gimana perasaanmu? Gimana Bapak Ibu? Ko Ayen, gimana perasaanmu kok? Jengkel katanya. Mangkel gak sih? Itu loh si Ayen datang kok aku minta tolong ini terus gitu ya. Habis ini tolong terus. Gak ada waktunya dia mau bantu kita atau memberkati kita gitu. Dan saya percaya mungkin di antara Bapak Ibu Saudara juga menjumpai hal itu dalam kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu, saya mau katakan ya, kadang kita itu melakukan hal yang serupa dengan Tuhan. Tuhan acap kali hanya dibuat tambal butuh oleh kita. Kalau kita butuh kepada Tuhan, maka kita datang kepada Tuhan. Sampai kita nangis sekalipun. Karena kita butuh pertolongan Tuhan. Tetapi ketika masa-masa kita itu enak, hidup kita nyaman, enjoy, kita datang sama Tuhan. Kita serius datang pada Tuhan. Saudara-saudara, saya mau katakan hari ini, berdoa hanya pada saat krisis menghampiri hidup kita, itu tidak salah. Itu betul. Tetapi saudara-saudara, hal itu jelas tidak termasuk di dalam pola bertekun di dalam doa. Saudara, banyak orang berdoa.
Saya percaya Bapak Ibu Saudara pun juga berdoa. Betul nggak? Minimal kita berdoa makan. Ya. Makan sekali ya berdoanya sekali gitu kan. Makan 2 kali ya berdoa 2 kali. Sebelum tidur berdoa. Aminnya besok pagi gitu ya. Saya percaya kita semua berdoa Bapak Ibu. Tetapi hanya berdoa untuk diri sendiri bukan. Makan untuk diri sendiri. Sebelum tidur untuk diri sendiri. Di dalam perjalanan sebelum kita keluar kota, mungkin ada pekerjaan, ada proyek di luar kota. Tuhan berkati perjalanan ini. Untuk siapa? Diri sendiri. Sekali lagi saya katakan saudara, doa semacam ini tidak salah. Tetapi egois. Kenapa saya katakan egois? Karena ketika kita berdoa selalu saja untuk diri sendiri. Kadangkala kita memohon berkat Tuhan, sehingga hidup kita itu lebih baik. Pekerjaan lancar, usahanya semakin baik. Meskipun tekanan ekonomi sulit, Tuhan berkati usahaku. Apalagi nanti menjelang 2023 yang tak menentu, Tuhan benar-benar berkati usahaku. Salahkah saudara? Tidak, saudara. Tidak salah doa semacam ini. Tetapi hati-hati, saudara. Hati-hati, saudara. Doa semacam ini menunjukkan bahwa orang itu percaya Tuhan hanya karena kebutuhan. Karena dia butuh, dia mencari Tuhan. Doa yang semacam ini, saudara, ada konsekuensinya, saudara. Saya mau kasih tahu buat saudara. Konsekuensinya adalah ketika kebutuhan orang tersebut sudah terpenuhi, saudara. Tuhan sudah menjawab doanya, maka ia bisa lupa Tuhan dan tidak peduli lagi kepada Tuhan. Hati-hati, saudara. Kalau doamu hanya minta, minta, dan minta. Ketika Tuhan sudah menjawab doamu, engkau bisa lupa Tuhan. Hati-hati. Saudara, saya membayangkan tekun berdoa itu seperti koneksi sinyal di HP kita, saudara. Dibutuhkan atau tidak, selagi kita menghidupkan sinyal itu akan terkoneksi terus-menerus. Kita butuh atau tidak, saudara, WA tetap masuk, kecuali kita mode pesawat, saudara. Seharusnya bertekun berdoa itu semacam itu, saudara. Kita butuh atau tidak, kita tetap berdoa kepada Tuhan. Kalau sinyal HP kita itu bermasalah, yang disalahkan siapa? Sinyalnya ini, nggak bisa ini, gitu ya. Begitu? Atau HP-mu yang kurang hebat, kan itu. Kemarin beberapa waktu yang lalu, hari apa itu, Selasa itu, WA down gitu ya. Semua pusing gitu ya. Suatu ketika saya mau telepon klien nih gue. Saya sampai WA sama telepon langsung pribadi ke CC ini. Minta nomor klien. WA aku nggak bisa. Ternyata semua nggak bisa semua. Baru tahu aku. Yang bermasalah apa? Aplikasinya, bukan sinyalnya, saudara. Mestinya doa itu seperti sinyal HP itu, saudara. Kita tetap memancarkan, kita tetap melakukan meskipun kita butuh atau tidak. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari sama-sama kita belajar akan firman Tuhan hari ini. Di bulan ini kita berbicara banyak di dalam surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Tentu kita semua sudah tahu apa tantangan jemaat Kolose saat itu, saudara. Jemaat pada waktu itu mempunyai tantangan, yaitu ajaran-ajaran sesat yang bertentangan dengan iman Kristen. Ajaran itu mengatakan bahwa keselamatan itu tidak dicapai hanya melalui Yesus. Dan ajaran itu sudah bercampur aduk dengan kekristenan saat itu. Dan akhirnya saudara-saudara, Paulus memberikan suratnya kepada jemaat di Kolose. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat kita sudah sama-sama belajar, saudara. Dan hari ini saudara-saudara, saya mau review sedikit
Apa sih yang Paulus tekankan kepada jemaat Kolose saat itu? Yang menghadapi ajaran sesat, saudara. Salah satunya adalah Paulus menekankan bahwa melalui Kristuslah segala sesuatu itu dijadikan dan dialah yang melebihi segala sesuatu. Dan di dalam suratnya ke jemaat Kolose, Paulus juga menegaskan sekali lagi bahwa Yesus merupakan satu-satunya juru selamat manusia. Tidak ada yang lain. Dan di dalam pasal 4 ini, Paulus mengajar jemaat Kolose untuk berdoa. Salah satu untuk menghadapi tantangan ajaran sesat saat itu, berdoa. Bertekunlah dalam doa. Saya sempat berpikir keras, saudara. Apa maksudnya Paulus ini? Mestinya kan dia ngajarin jemaatnya iman dia itu seperti apa, harus gimana, begitu ya. Tapi kenapa di dalam ayat pasal yang keempat ini, bertekunlah dalam doa. Masa bisa bertekun dalam doa untuk menghadapi ajaran sesat? Saudara, pikiran itu bergejolak beberapa hari ini, saudara. Saya mikir gitu ya, apa hubungannya ya Paulus ini? Kalau misalkan jemaat Kolose itu mengalami tekanan ekonomi, berdoa gitu ya, wah cocok gitu ya. Tapi ini ajaran sesat loh, kok berdoa kan begitu? Ternyata saudara-saudara, ketika saya merenungkan, membaca literatur beberapa gitu ya, saya menemukan dua bagian penting dalam pengajaran Paulus di dalam Kolose pasal 4, saudara. Yang pertama, saudara, dengan berdoa, kita itu bisa menjaga dan merawat iman kita, saudara. Jangan dipikir, oh temanya kok dasar banget ini gitu ya. Aku sudah ngerti. Berdoa itu begini-begini, saudara. Hati-hati, saudara. Kali ini berbeda, saudara. Kali ini berbeda. Saya mau tunjukkan saudara-saudara bedanya apa, saudara. Yang pertama, berdoa itu kita menjaga dan merawat iman kita. Sekali lagi saudara, banyak kalau kita ditanya soal doa, kita pasti menjawab dan sepakat doa itu nafasnya orang beriman. Kita semua sudah tahu, saudara. Tapi tahukah kita, kalau kita tekun berdoa, berarti kita senantiasa ada di dalam relasi dengan Allah. Tahukah kita saudara-saudara, semakin kita itu tekun berdoa, semakin kita dekat dengan Allah kita. Semakin kita menyerahkan diri kita kepada Allah. Tahukah kita, saudara? Sebab itu saudara-saudara, Paulus meminta agar jemaat itu tekun berdoa. Salah satu untuk menghadapi ajaran sesat saat itu, hubungan jemaat dengan Tuhan harus makin dekat. Semakin kita berdoa, kita bisa menyerahkan hidup kita kepada Allah. Karena kita tahu bahwa kita adalah orang-orang lemah. Hanya Tuhanlah sumber kekuatan dan pertolongan kita, saudara. Ketika Paulus meminta jemaatnya berdoa pada waktu itu, supaya jemaat senantiasa diteguhkan iman dia. Supaya Tuhan memberikan hikmat kepada mereka, menolong mereka di dalam kesulitan yang dihadapi. Namun, saudara-saudara, makin jarang kita berdoa, makin jauh hubungan kita dengan Tuhan. Perhatikan kalimat saya ini. Ketika hubungan kita makin jauh dari Tuhan, saudara-saudara, makin jarang pula kita mengandalkan Tuhan. Ketika saya tulis ini, saudara, saya introspeksi diri saya. Apakah jam-jam doa saya sudah berkenan di hati Tuhan?
Di awal saya sebutkan, saudara, Martin Luther adalah seorang yang berdoa. Martin Luther adalah seorang yang berdoa, saudara. Ia memakai waktu berjam-jam, saudara. Dia berdoa kepada Tuhan. Saat dia tinggal di biara pun, waktu dia banyak ia gunakan untuk berdoa. Mendoakan pergumulan dia menghadapi ajaran-ajaran pada waktu itu. Dan mendoakan 95 dalil yang dia akan tuliskan di gereja Wittenberg, saudara. Luther adalah orang yang bukan hanya mengajar tentang berdoa, saudara. Namun Luther juga meneladankan dengan konsisten di dalam kehidupannya bagaimana ia berdoa. Ia adalah seorang yang sangat sibuk, tetapi dia memiliki jam-jam doa yang banyak, saudara. Kemudian dalam satu catatan yang buku saya baca, saudara, saya terhentak di dalam kalimat Luther yang saya tuliskan di depan, saudara. Berkata demikian, hari ini saya harus menyediakan waktu lebih banyak untuk berdoa. Sebab banyak sekali yang harus saya lakukan. Kalimat ini menampar saya, saudara, ketika saya membacanya. Berbeda dengan kehidupan kita, bukan? Ketika Martin Luther semakin sibuk, maka jam doanya semakin banyak. Tapi kita hari ini, semakin sibuk kita, jam doa kita makin banyak? Atau justru malah tidak berdoa? Saudara, biarlah kalimat itu meneguh hidupmu, saudara. Saudara, saya bicara apa adanya dari tulisan Luther, saudara. Bukan saya ini tidak mengasihi saudara. Justru ketika firman itu meneguh saudara, berarti Tuhan mengasihimu. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, saudara, ketika kita belajar tentang berdoa, ada dimensi lain tentang berdoa yang diajarkan Paulus, saudara. Bertekunlah berdoa, tidak hanya untuk dirimu semata, tetapi untuk orang lain. Saudara, saya mau bacakan di dalam Kolose pasal yang keempat, ayat yang ketiga, tetapi di dalam firman Allah yang hidup, saudara. Bunyinya sangat gamblang dan jelas untuk dipahami, saudara. Demikian, saudara. Kolose pasal 4 ayat ketiga, versi firman Allah yang hidup. Demikian. Juga jangan lupa mendoakan kami, hai jemaat Kolose, supaya Allah memberi kami banyak kesempatan mengabarkan berita kesukaan mengenai Kristus. Karena mengabarkan berita kesukaan itulah saya dipenjarakan di sini. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, Tuhan itu tidak berkenan atas doa yang egois, yang hanya mementingkan diri sendiri, saudara. Tuhan tidak senang ketika kita berdoa hanya untuk diri kita sendiri, saudara. Ada begitu banyak ngomong, udah jangan ke gereja Nazaret ini khotbahnya bosen nih, apalagi lo sendiri yang khotbah, wis gemuk gitu ya, bosen nih, wis bosen gereja gitu ya. Musiknya kurang bagus, pindah aja gitu ya. Tunggu dulu saudara, saya mau kasih tahu saudara. Bagi saudara-saudara yang mungkin sering mendengar kalimat-kalimat itu, izinkan saya bertanya, apakah orang yang mengatakan begitu sudah berdoa bagi para pelayan? Sudah berdoa bagi para hamba Tuhan di sini? Sebab itu saudara-saudara, saya tulis di situ ya, berdoalah bagi para pemimpin,
para hamba Tuhan, para pemerintah, dan lain sebagainya. Seringkali kita gampang saja bicara ini dan itu, tapi kita tidak pernah mendoakan mereka. Saya mau katakan kepada saudara, bukti bahwa kita mengasihi orang lain harus terwujud di dalam doa kita untuk mereka. Bukti kasihmu kepada anak-anakmu adalah kamu menyebut namanya di dalam doamu. Bukti kamu adalah mengasihi anak-anakmu, mengasihi masa depan dia, mengasihi siapa jodohnya. Kamu doakan anakmu. Saudara, banyak orang lupa hal ini, saudara. Merasa dia mampu. Mas, pasti nanti Tuhan berkati. Tapi dia enggak pernah berdoa. Hati-hati, saudara. Jangan sampai itu terjadi dalam dirimu. Kalau kamu mengasihi keluargamu, doakan mereka. Kalau kamu mengasihi anakmu, yang mungkin itu sulit diatur. Tidak bisa ngerti apa yang saya omongkan loh. Kita nggak pernah doain anak kita. Lah piye? Nasihat perlu, saudara. Tapi doa juga sangat perlu, saudara. Tidak hanya bukti kasih, saudara. Tapi berdoa itu akan memperkuat otot-otot iman kita, saudara. Coba lihat, saudara, gambar ini. Manakah yang lebih kuat? Jangan ketawa, saudaraku, ketawa. Mana yang lebih kuat, saudara? Jangan ngomong saya karena saudara ada saya di sini ya. Ayo, mana yang lebih kuat, Bapak Ibu? Hah? Adik Rai gitu ya. Kenapa adik Rai lebih kuat itu? Hah? Kenapa? Kenapa? Ototnya gede gitu ya, badannya kekeh gitu ya. Sering latihan, nge-gym dan lain sebagainya. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu ya, Adera bisa ngangkat beban 30 kilo mungkin karena dia apa? Rajin berolahraga sehingga otot dia besar. Dia bisa timbui apa naik besi yang gini tuh angkat bisa gitu ya. Kalau saya jangan 30 kilo, 10 kilo ngini so ceklek. Karena enggak kuat. Dari sini saya belajar sesuatu, Bapak Ibu. Makin sering kita berdoa, makin kuatlah kita menghadapi tantangan dalam kehidupan ini. Amin, saudara. Makin sering Bapak Ibu Saudara berdoa, maka iman kita semakin kuat menghadapi kesulitan, kegelisahan, kekhawatiran di masa ini. Maka dari itu jangan lupa berdoa. Saya mau kenalkan satu tokoh pendeta yang luar biasa menginspirasi saya juga, saudara. Yaitu Philip Yancey, saudara. Philip Yancey ketika dia ditanya tentang apa itu berdoa, dia menjelaskan dengan sangat bagus, saudara. Dia bilang begini, awalnya saya melihat doa itu semacam kita transaksi saja sama Tuhan. Di mana saya melambaikan tangan, saya mati-matian untuk berdoa. Karena berdoa itu menurut Philip Yancey awalnya, itu upaya mendapat perhatian dari Tuhan. Itu awalnya, saudara. Kemudian di dalam paragraf berikutnya, saudara-saudara. Tapi sekarang dia bilang, saya melihat doa itu sebagai dua hal.
Yang pertama adalah mengundang diri saya masuk di dalam kehendak Tuhan dan mengundang Tuhan masuk di dalam hidup saya. Itulah berdoa. Jadi berdoa itu bukan memaksa Tuhan untuk menuruti apa yang kita mau, saudara. Tapi mengundang Tuhan masuk dalam hidup kita. Jika kemauan kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka itu bisa jadi hal yang tidak baik. Nah, saudara, akhirnya saya mau akhiri di dalam sebuah cerita singkat, saudara. Ketika saya berjalan beberapa waktu gitu ya, mission trip kemana. Kemudian ada satu orang pendeta itu datang, saudara. Datang, dia cerita kesaksian hidup dia. Dia pernah tinggal di perkampungan begitu. Nah kemudian pendeta ini saudara-saudara dia bergumul. Bergumulnya itu dengan hal yang sepele, saudara. Yaitu ada orang itu membuang sampah di depan rumahnya. Sekali dia sapu gitu ya. Dia masukin ke tong sampah. 2 kali ketemu begitu lagi. Sapu lagi. Ke tong sampah lagi buang gitu. Tapi berlanjut terus menerus. Sampai jengkel nih pendeta ini. Saudara. Ya jengkel sekali, ini orang ngapain gitu ya. Siapa yang buang gitu. Taunya tengah malam gitu ya. Dia intip tuh jendela dari rumahnya saudara. Dia incar gitu. Sudah ditunggu-tunggu siapa yang buang sampah tengah malam ke tempat dia. Gitu. Akhirnya pintu tetangga sebelah dibuka cekrek gitu ya. Siap-siaplah pendeta itu. Dia pakai benar-benar, dia bersihkan kacamatanya, dia lihat gitu ya. Wajah siapa ini ya yang buang sampah ini. Akhirnya ketahuan saudara. Tetangga sebelah yang buang sampah ke tempat dia saudara. Kenapa dia mangkel saudara? Kan rumahnya di perkampungan. Nanti kalau ada jemaat lewat, oh Pak Pendeta itu kemproh ya tiba ya. Masa sampah banyak di depan rumahan gitu kan. Maka dia mangkel saudara. Akhirnya pendeta ini saudara ngomong sama istrinya. Mah, saya sudah tahu mah siapa yang buang sampah di tempat kita. Siapa mah? Aku semangkel nih kadung jengkel gitu saudara. Tak parani dah, tak omeli dah, tak kandani dah gitu ya. Sampai jengkelnya saudara, semangat ini. Wah gitu ya. Tapi istrinya bilang, ojo diparani gitu ya. Jangan di apa, didatangi dulu gitu dia bilang. Papa, sudah doakan orang itu belum? Wah. Pendeta itu cuma tinggal. Aku pendeta, diajari bojoku gitu ya. Tinggal. Akhirnya saudara dia sama keluarganya dia berdoa saudara. Doanya sederhana kata pendeta ini. Karena mangkal saya masihan waktu itu dia bilang. Saya sama anak saya gitu ya katanya, sama istri saya kumpul berdoa untuk tetangga. Tuhan berkati tetangga ini yang buang sampah di tempat saya begitu. Sekali besoknya ada lagi saudara, sampah itu depan rumahnya. Makin banyak lagi gitu ya. Wah, tambah jengkel dia berdoa lagi saudara. Mungkin akhirnya saudara, tetangganya ya bingung. Ini orang kok dibuangi sampah menengah yo gitu ya. Akhirnya suatu ketika pendeta itu pulang pelayanan, dia kaget saudara. Di meja makan dia itu sudah ada ayam panggang 1 ekor gitu ya. Dia tanya sama istrinya, "Mah, ini dari siapa ini? Masa mama beli 1 ekor, biasanya cuma beli 2 potong kan begitu." Akhirnya si mama bilang, "Itu loh, dari tetangga sebelah, Papa A, yang katamu itu suka buang-buang sampah di tempat kita." Pendeta itu nangis saudara. Doanya sederhana, tapi bisa mengubah seseorang. Amin saudara. Amin saudara. Engkau pun juga bisa melakukan. Doamu punya kuasa. Yakobus mengingatkan kita, doa orang benar bila yakin didoakan, sangat besar apa? Kuasanya.
Hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan dalam Minggu Reformasi Gereja. Saudara. Berdoa itu amat penting bagi iman kita. Dan berdoa itu adalah bukti kasih kita kepada orang yang kita kasihi. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi berkat buat kita. Silakan mengambil waktu teduh sejenak. Tuhan, bila mana firman hari ini menegur kami, itu adalah bukti kasih-Mu kepada kami. Itu bukti anugerah-Mu kepada kami, ya Tuhan. Bila mana kami berdoa hanya untuk diri kami semata, ampuni kami Tuhan, dan ajar kami berdoa untuk orang lain, untuk mereka yang kami kasihi. Tuhan, bila mana di antara kami yang sering berdoa untuk meminta sesuatu dan meminta sesuatu, meminta dan meminta kepada Tuhan, ajar kami juga untuk meminta sesuatu itu untuk orang lain, bukan untuk kami. Ajar kami ya Tuhan, menjadi umat-Mu yang bisa berdoa, mendoakan gereja ini, mendoakan orang-orang, sahabat-sahabat yang kami kenal di gereja ini, untuk mereka makin kuat di dalam iman mereka. Ajar kami Tuhan, untuk berdoa bagi keluarga kami. Ajar kami Tuhan, untuk menyebut nama-nama orang yang kami akan doakan. Ajar kami Tuhan, untuk hidup dekat dengan Tuhan lewat berdoa. Makin banyak yang kami pikirkan dan kerjakan. Ajar kami Tuhan, untuk makin banyak waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Demi Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.